وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat sebelumnya, di ayat ke-22, 20, 21, 22, kita membahas bagaimana salah satu keburukan orang Yahudi itu ketika mereka diajak untuk ke agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam, malah mereka mengadakan perdebatan. Jadi mereka mengadakan perdebatan, tujuan perdebatan itu sebenarnya bukan untuk mengikuti, tapi tujuan perdebatan itu adalah untuk mencari celah agar mereka tidak mengikuti. Maka kemarin ayat terakhir kita bahas, kalau seandainya ada orang yang diajak dalam kebaikan, tapi mereka mengajak perdebatan, kita cukup menjawab apa yang kita ucapkan kepada mereka, faqul aslamtu wajhiya lillah. Maka kita ucapkan aslamtu wajhiya lillah. Ini inti materi tadabur kita sebelumnya. Jadi kalau ada orang ngajak kebaikan kemudian dia berdebat, berdebatnya itu bukan berdebat untuk mengikuti, tapi di dalam hati mereka berdebat untuk melawan dan tidak mengikuti. Ini salah satu keburukan orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam surah Al-Baqarah kita sudah bahas banyak sekali tentang bagaimana keburukan-keburukan dari orang Yahudi dan Nasrani. Salah satunya ini, keburukan orang Yahudi dan Nasrani suka berdebat. Dan debatnya itu bukan untuk mengikuti, tapi berdebat yang untuk melawan agar tidak mengikuti. Maka apa yang kita ucapkan dalam kehidupan, di sini di ayat ini, di ayat 20 dianjurkan kepada kita, maka yang kita ucapkan aslamtu wajhiya lillah. Itu di ayat ke-20. Kemudian apalagi keburukan orang Yahudi? Salah satunya ketika itu juga mereka membunuh banyak para nabi. Jadi perbuatan orang Yahudi dan Nasrani ini sudah melampaui batas. Sudah diajak kebaikan gak mau. Bukan itu saja, keburukan mereka adalah membunuh para nabi. Jadi saking melampaui batasnya. Maka sebelumnya kita bahas Ibu ya, salah satu orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, salah satu orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, apa itu? Perbuatan mereka melampaui batas. Dan inilah yang dilakukan orang Yahudi dan Nasrani, yaitu karena mereka membunuh para nabi. Maka apa balasan yang diberikan Allah kepada mereka di ayat 22-nya? Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap pahala amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali tidak akan menoleh pertolongan. Maka sudah dua kita dapatkan bagaimana salah satu keburukan orang-orang Yahudi. Maka di ayat berikutnya ini tentang ajakan untuk beriman kepada kitab. Jadi kalau ditanya kesimpulannya dari ayat 20, 21, 22 dan 23, ya ayat yang akan kita bahas sampai 23 ini, paling tidak ada 3 kesimpulannya. Ya, paling tidak ada 3 kesimpulannya. Kenapa orang Yahudi itu mendapatkan azab dan orang Yahudi itu mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, orang Yahudi itu mendustakan dakwah ajaran baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Diajak untuk menyembah Allah, masuk kepada agama Allah, mereka mendustakan. Itu yang pertama, penyebab mereka mendapatkan azab. Di ayat yang kedua, kenapa orang Yahudi mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala? Karena membunuh para nabi. Baru yang ketiga, inilah salah satu kenapa Allah mendatangkan azab kepada orang Yahudi, ancaman kepada orang Yahudi. Inilah ayat yang akan kita bahas di ayat ke-23. Kesimpulannya, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi kalau secara garis besar itulah kesimpulannya. Tapi kita baca di ayat ke-23-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun.
tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberikan yaitu Alkitab, apa itu Alkitab? Taurat. Mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Dalam ayat ini Allah mengatakan di awal, alam taro, tidakkah kamu memperhatikan? Tidakkah kamu melihat? Jadi kalau memperhatikan itu melihat ya Bu ya. Di dalam ayat ini kalau kita baca dalam tafsir, ada dua cara orang melihat atau memandang. Yang pertama, pandangan dengan mata. Yang kedua, pandangan dengan ilmu. Dan kaum Yahudi dan Nasrani, mereka itu memandang dengan mata, mereka itu memandang dengan ilmu, tapi apa yang terjadi pada diri mereka? Mata yang Allah berikan, ilmu yang Allah berikan kepada mereka bukan membuat mereka menjadi semakin taat, bukan membuat mereka semakin mengikuti ajaran baginda Rasulullah, tapi dengan mata pandangan mereka, dengan ilmu yang ada pada diri mereka, membuat mereka jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Ibu, di ayat ke-19 surah Ali Imran mundur. Inna dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Jadi mereka tuh berdebat, melakukan perlawanan, salah satunya min ba'di ma ja'ahumul ilmu ditambah, tapi tujuan ilmu yang mereka punya itu adalah untuk melakukan perdebatan. Maka tadi saya katakan alam taro. Taro itu artinya melihat. Dan penglihatan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani bukan sekedar mata telanjang gitu saja Bu. Ada orang melihat tapi nggak ada berdasarkan ilmu. Lihat saja, oh indah. Tapi kalau orang yang punya ilmu itu kan cara melihatnya lebih dalam. Memahami sampai sedetail-detailnya. Orang Yahudi dan Nasrani ketika melihat agama, melihat ayat-ayat Allah, melihat bagaimana ajakan Rasulullah, mereka tuh sudah ada ilmu. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan informasi dari kitab Taurat dan Injil. Tapi apa yang mereka lakukan? Karena atas dasar kesombongan yang ada dalam diri mereka, mereka bukan mengikuti, tapi mereka dikatakan di sini membelakangi dari kebenaran. Maka di sini alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab yuda'auna ila kitabillah. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberikan bagian yaitu kitab? Tapi apa yang dilakukan mereka? Yahkuma bainahum summa yatawalla. Mereka disuruh kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian dari sebagian mereka berpaling. Tapi apa yang dilakukan sebagian orang Yahudi dan Nasrani? Mereka itu berpaling. Nah, di awal-awal ketika kita membahas surah Al-Baqarah, pembuka dari kisah tentang kaum Bani Israel, Allah buka. Kalau orang yang mengikuti ayat Allah yaitu Al-Quran, maka akan mendapatkan petunjuk. Tapi kalau orang kafir ketika mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka neraka balasannya baru Allah buka dengan cerita kaum Bani Israel. Di awal sekali tentang kisah kaum Bani Israel itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat ke-38 ke-39. Baru masuk ayat 40-nya, itulah awal tentang cerita kaum Bani Israel dalam Al-Quran. Di ayat 40 surah Al-Baqarah. Saya bacakan ayatnya, mudah-mudahan Ibu semuanya lagi buka Quran juga di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena tidak ada slide-nya, mudah-mudahan ada Quran ya Bu ya, bisa dibuka. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surgaku, surga itu. Kemudian jika datang petunjukku, yaitu apa? Al-Quran kepadamu,
Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Akan tetapi walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir yang hatinya tertutup kepada ayat Allah, ayat berapa? Ayat ke-38 dan 39 Ibu, Al-Baqarah. Adapun orang-orang yang kafir, siapa ini cerita ini? Pembuka dari kisah kaum Bani Israel. Siapa kaum Bani Israel? Yahudi dan Nasrani. Adapun orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maka di ayat ke-40 baru tentang kisah kaum Bani Israel, tentang keburukan-keburukan yang ada pada mereka. Diberi nikmat tapi nggak taat. Kemudian dikasih nikmat yang lain, manna wasalwa, diberikan air, kemudian mereka diberikan kitab, tapi kitab juga tidak mau mereka ikuti. Kemudian mereka hidupnya dekat dengan para nabi, tapi sedikit pun tidak ada yang dapat hidayah dari para nabi. Ini salah satu keburukan dari kaum Bani Israel. Maka kalau kita lihat di ayat, kembali ke Ali Imran ayat ke-23, karena mereka ingkar kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan azab. Maka di ayat ke-22-nya kan sudah disampaikan, Ali Imran ayat 22. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap pahala amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak akan mendapatkan penolong. Jadi mereka tuh di dunia dan akhirat amalnya tidak ada, apa yang mereka dapatkan? Siksa dan azab neraka. Inilah salah satu orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tuh sudah dahsyat sekali, diajak Nabi langsung yang mengajak, mereka tolak dakwahnya. Bukan itu saja, nabinya mereka bunuh. Kemudian bukan itu saja, ada ayat Quran, bukan ayat Quran, ada kitab yang diturunkan kepada mereka, tapi mereka berpaling, tidak mau mengikutinya. Sehingga apa yang ada di benak orang Yahudi karena mau melakukan itu semua? Ada nabi ditolak, ada nabi dibunuh ajakan nabi. Bahkan bukan nabi ditolak ajakannya saja, nabinya mereka bunuh. Kemudian ayat Allah mereka nggak mau ngikuti. Apa yang menjadi penyebab mereka berani melakukan itu? Itulah di ayat ke-24-nya. Apa di cerita ayat 24-nya? Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Hal itu adalah karena mereka mengaku kami tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi karena mereka yakin mereka itu akan dapat jaminan surga. Kalaupun mereka masuk neraka, kata orang Yahudi nih Bu ya, bukan karena dari Allah, ini yang ada di otak orang Yahudi. Buruk-buruknya apa yang dilakukan orang Yahudi, mereka berpahaman bahwa keyakinan yang mereka miliki, kalaupun mereka masuk ke neraka, apa dikatakan? Ayyamam ma'dudat. Yaitu kalau seandainya pun mereka hanya masuk ke neraka, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Nah, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, penjelasan dari ayyamam ma'dudat, bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu seburuk-buruk apapun yang mereka lakukan ketika di dunia ini, kalaupun mereka masuk neraka, hanya 7 hari saja. Hanya seminggu saja. Nah, ini jadi ayyamam ma'dudat ini diterjemahkan kalau kita baca tafsirnya 7 hari. Kemudian wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Kemudian mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Jadi sebenarnya agama yang mereka yakini bahwa kalau seburuk-buruk mereka melakukan keburukan di dunia ini, bahkan membunuh para nabi, mengingkari kitab Allah, bahwa di agama mereka yang diada-adakan tentang ajaran agamanya itu, mereka hanya 7 hari saja di neraka. Sehingga mereka seburuk apapun mereka akan tetap masuk surga. Maka di ayat ini, di Ali Imran ayat ke-24, salah 1, 2, 3, dan 24, keburukan orang Yahudi dan Nasrani mengingkari ayat Allah. Dan di bawahnya, kenapa penyebabnya? Karena mereka hanya di neraka 7 hari saja. Dulu di Al-Baqarah,
kita juga sudah bahas. Bunyi ayatnya mirip dengan ini. Yang menceritakan tentang keburukan orang Yahudi dan Nasrani. Mana ayatnya? Yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat ke 78 dan 80. Ini supaya kita lebih interaktif ya Bu ya. Mungkin Bu Sri lagi megang Quran. Bu Sri ada di dalam? Ada Ustadz. Ya. Oke, Bu Sri baca terjemah ayat ke 79 dan 80 surah Al-Baqarah. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. 80. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahlah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Nah, di ayat Ali Imran dan Al-Baqarah ini bunyinya sama. Sebenarnya ini hanya penguatan dari kisah dahulu di Al-Baqarah tentang kaum Yahudi dan Nasrani. Kalau tadi mereka nggak mau mengikuti isi ajaran yang ada kitab Taurat, dalam kitab Taurat, mereka berpaling, berlawan arah. Kalau disuruh ke kanan, mereka ambil yang kirinya. Suruh ke depan, mereka ambil yang ke belakangnya. Berlawanan. Kalau kita lihat di dalam Al-Baqarah ini bukan lebih itu lagi, lebih parah lagi Bu. Bukan sekedar mengingkari, tapi merubah isi dari kitab Taurat. Kenapa mereka berani merubahnya? Itu lagi yang tertanam di asumsi dalam pikiran mereka. Kalaupun mereka masuk ke neraka, hanya beberapa hari saja. Dan beberapa hari ini dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dikatakan hanya 7 hari saja. Inilah alasan mereka kenapa mereka mau melakukan 3 keburukan tadi. Apa keburukan yang pertama? Enggak mau mengikuti ajakan dakwahnya Rasulullah. Yang kedua, mereka membunuh para nabi. Yang ketiga, mereka bertolak belakang atau mengingkari isi ajaran kitab mereka. Bukan itu saja, mereka lebih parah lagi, mau merubah isi dalam kitab ajaran Taurat yang mereka yakini. Ini salah satu keburukannya. Apa dahulu kita bahas salah satu isi-isi dalam kitab Taurat yang mereka ubah tentang Nabi Muhammad, kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ini yang mereka ubah. Padahal kalau seandainya isi dalam kitab Taurat itu tidak dirubah tentang Nabi Muhammad yang akan datang di akhir zaman nanti, maka isinya itu dalam surah Al-Baqarah juga yang sering saya ulang-ulang, isinya itu banyak menceritakan dalam kitab Taurat dan Injil itu, yaitu dalam surah Al-Baqarah 146. Boleh dibaca Bu Sri, Al-Baqarah 146. Halo Bu Sri ada? Atau saya saja nggak apa-apa? Ya, 146 itu. Ya. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Nah, sebenarnya mereka itu tahu kitab Taurat dan Injil orang Yahudi dan Nasrani itu. Di dalam kitab Taurat dan Injil sangat lengkap sekali informasi tentang bagaimana nanti akan diutus Nabi akhir zaman. Bahkan sedetail-detailnya, kalau ibu mengenal anak ibu sifatnya sampai sedetail-detailnya, informasi di kitab Taurat dan Zabur dan Injil, Taurat dan Injil itu lebih lengkap lagi informasinya dibandingkan mereka mengenali anak mereka sendiri. Tapi apa yang dilakukan tadi? Dalam surah Al-Baqarah, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Mereka ganti isi yang ada dalam kitab mereka itu dengan tangan mereka sendiri. Dan luar biasa tuh ya, kalau orang zaman sekarang berani merubah isi Quran itu Masya Allah. Balasan dari Allah ya Bu ya.
berani merubah isi Quran, bayangkan itu. Dan orang Yahudi berani melakukan itu. Karena tadi salah satu penyebabnya, kalau isi yang mereka yakini dalam agama mereka, kalaupun masuk neraka mereka hanya 7 hari. Ini yang membuat mereka berani melakukan keburukan. Kita kembali ke Ali Imran. Jadi dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Kemudian kenapa lagi mereka? Tadi kalau dikatakan karena dalam pikiran mereka itu mereka hanya 7 hari saja di dalam neraka. Ada lagi satu persepsi di otak mereka yang salah, orang Yahudi dan Nasrani. Dalam otak mereka, mereka itu salah satu orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka berpersepsi di otak mereka itu orang yang dicintai oleh Allah? Karena selama ini apa yang mereka mau itu langsung ada di depan mata mereka. Kalau kita kembali ke kisah dalam surah Al-Baqarah, ketika mereka kehausan, langsung ada di depan mereka, mata air, 12 mata air. Bahkan tidak berebut Allah berikannya. Langsung 12 mata air dari setiap suku mendapatkan curahan dari mata air agar mereka tidak berebut. Tapi kalau satu kan saking banyaknya dibagi terlalu berebut, terlalu ramai. Tapi dengan maha kasihnya Allah diberikan 12 mata air. Kemudian kalau lapar diberikan manna wa salwa. Kemudian masih baik, tumbuh-tumbuhan mereka itu tidak pernah kelaparan. Begitu lapar ada. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa Allah itu sangat cinta kepada mereka dan Allah sangat kasih sayang kepada mereka. Maka mereka dengan dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka berpikir, "Oh, Allah ini sayang." Jadi kalau kita melakukan kesalahan pun Allah gak akan azab kita. Ini salah satu penyebabnya mereka berani berbuat kelakuan yang melampaui batas. Ayatnya berapa? Surah 5 ayat 18. Boleh dibuka Bu Sri, surah 5 ayat 18. Surah Al-Maidah ayat 18. Boleh Bu Sri mau baca? Iya, Ustaz. Ayat 15 ya. Ayat 18. 18. Kenapa jadi 15? Oke. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya." Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali. Ya, jadi kalau ditanya, kenapa salah satunya orang Yahudi dan Nasrani itu berani berbuat seperti itu? Salah satunya di otak mereka itu bahwa Allah tuh sayang sama mereka. Contoh sederhana ya Bu ya. Kalau Ibu punya anak melakukan kesalahan, karena dasarnya itu sayang, maka Ibu akan maafkan walaupun itu kesalahan besar. Tapi kan ada satu syarat yang mereka lakukan dan itu sangat fatal sekali. Mereka menyembah salah satunya anak sapi, itu salah satu sudah kemusyrikan. Yang patung sapi emas itu mereka curi dari kekayaannya Firaun, harta-harta rampasannya Firaun. Kemudian itu saja sudah satu, karena musyrik itu, kafir itu sudah menutup dari seluruh amal kita. Sebanyak apapun yang kita lakukan itu akan tertolak kalau kita sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu, jadi sudah dua kita dapatkan. Kenapa orang Yahudi itu berani melakukan perbuatan yang melampaui batas tersebut? Karena mereka kalau seandainya masuk neraka hanya 7 hari, kemudian di otak mereka juga berpikir mereka tuh orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kenapa orang Yahudi dan Nasrani itu berani melakukan perbuatan yang melampaui batas. Kita lanjutkan lagi. Ayat sampai di sini bisa dipahami Bu ya penjelasan saya? Insyaallah Ustaz. Ayat ke-24, sekarang ayat 25. Fakaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bagaimanakah nanti apabila mereka
kami kumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya. Maksudnya apa? Nanti orang Yahudi dan Nasrani baru akan sadar, baru dia akan nyata bahwa yang selama ini yang ada di pikiran mereka itu tidak sesuai. Baru nanti mereka terkejut. Jadi kalau dikatakan keraguan tentang adanya itu apa maksudnya? Ini kan kalau bahasanya kan agak rancu ya. Bagaimana nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya. Apa yang maksud adanya? Jadi bahasanya masih agak sulit dipahami. Jadi kita membahasnya dari lihat tafsir. Maksud adanya ini apa? Jadi selama ini keburukan yang mereka lakukan, yang selama ini persepsi mereka kalau mereka buat keburukan itu tidak masalah, sampai di sana nanti mereka baru terkejut. Oh, rupanya prediksi kita atau dugaan kita selama ini nggak sesuai. Ajaran yang kita pahami selama ini nggak sesuai. Sehingga mereka tuh terkejut, bengong. Loh, kok bisa seperti ini? Baru mereka hanya mendapatkan kerugian. Dan disempurnakan kepada setiap diri balasan apa yang diusahakan, sedangkan mereka dianiaya atau dirugikan. Jadi apapun yang mereka lakukan ketika di dunia keburukan itu sedikit pun tidak akan mengurangi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu kesimpulan. Jadi di ayat 26 ini sudah lain lagi temanya. Jadi ayat ke-23, 24, 25 ini masih berkaitan tentang kisah sebelumnya. Jadi ada 3 ancaman kesimpulannya. Kenapa Allah mendatangkan ancaman kepada orang Yahudi? Yang pertama, diajak untuk mengikuti dakwah Rasul, mereka tidak mau. Kemudian mereka membunuh para nabi. Kemudian mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa pikiran mereka berani melakukan perbuatan itu? Ada 2. Yang pertama, karena mereka berpikir kalau mereka masuk neraka hanya sebentar saja 7 hari. Kemudian mereka meyakini bahwa Allah sayang kepada mereka. Yang namanya sayang, Allah, mereka tuh menganggap mereka tuh anak-anak Allah. Maka tadi bahasanya anak-anak Allah. Mereka berpikir seperti orang tua kepada anak. Walaupun anak melakukan kesalahan, nanti pasti orang tua akan memaafkan juga. Itu yang mereka ada di dalam otak mereka. Dan itu semua dugaan itu tidak benar. Maka dalam ayat Ali Imran ayat ke-25-nya, dan dugaan yang mereka selama ini tidak terbukti bahwa yang ada mereka lakukan atau kepercayaan atau keyakinan mereka ini selama di dunia itu tidak sesuai, dan mereka ketika dikumpulkan di akhirat baru mereka tahu tentang adanya apa? Hari kebenaran dan hari pembalasan. Dan inilah salah satu ancaman bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Oke Ibu, silakan yang mau tanya. Ini karena sudah masuk asar. Bu Elsa. Ya Bu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jadi ya kemusyrikan itu waktu kaum Quraisy itu mereka dibilangnya kafir Quraisy. Tapi sebenarnya mereka tahu yang menciptakan alam semesta itu Allah gitu satu ya. Tetapi mereka tidak, maksudnya menduakan gitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Karena dia tahu ada yang dunia ini ada yang menciptakan, tapi mereka menyembah berhala ya Ustadz ya? Iya. Tetap gitu ya. Jadi pertama, saya nggak ngerti maksudnya tuh mereka. Iya. Maksudnya gimana? Bingung. Pertama gini Bu ya, sebenarnya dari pemuka-pemuka agama mereka, contoh orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu memberikan doktrin. Contoh kalau sekarang mungkin orang Islam tuh ustadz, memberikan doktrin kepada jamaahnya. Dan mereka pemuka-pemuka agama mereka memberikan doktrin yang sangat kuat kali kepada anggota jamaah-jamaah mereka. Kenapa? Salah satunya sebenarnya para pemuka-pemuka agama mereka tuh mereka baca kitab Taurat, baca kitab Injil, mengenal sosok Nabi Muhammad itu melebihi dari anak-anak mereka. Apa penyebab mereka merubah kitab Taurat, merubah kitab Injil? Semata-mata karena dunia. Maka wala tashtaru yang ayat dibaca Bu Sri tadi Al-Baqarah, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan dijual ayat-ayat Allah itu dengan harga murah. Kenapa? Kalau mereka menyampaikan kebenaran dari kitab Taurat, Zabur dan Injil, takut mereka kehilangan kedudukan. Wah, rupanya ini
mereka menyampaikan ajaran yang dibawa Rasulullah itu benar. Sehingga mereka kalau sudah pindah agama Islam, mereka tuh jadi orang biasa saja lagi, Bu. Bukan jadi orang-orang atasan seperti mereka memiliki jabatan ketika mereka orang Yahudi dan Nasrani dulu. Jadi sebenarnya hanya perkara dunia saja. Nah, sehingga para pemuka-pemukanya itu karena memang orang-orang bawahannya kan kalau kita lihat wal ummiyina aslamtum. Orang Yahudi dan Nasrani itu ada orang yang nggak bisa baca tulis. Sehingga para pemuka agamanya, apa yang mereka lakukan? Memberikan doktrin yang kuat bahwa ajaran yang dibawa baginda Rasul itu tidak benar. Salah satu penyebab apa? Hanya duniawi yang ada dalam diri mereka. Kalau nanti mereka pindah kepada agama Islam, hilang jabatan yang mereka sudah duduki selama ini. Oh, kalau ditanya, mereka dunia tidak tahu. Seperti itu, Ibu. Menjual, iya. Tapi mereka lupa pada akhirat ya, pada ada hari pembalasan tuh lupa gitu bahwa dunia ini cuma sejap mata gitu, lupa ya. Dalam dunia ini oleh dunia itu, ya. Kalau ditanya para pencuri, para perampok, para penzina, nih Bu Elsa berhadapan dengan perampok, dengan maling, dengan penzina, tanya sama mereka, yakin nggak mereka tuh ada hari pembalasan, ada neraka dan surga? Pasti yakin. Yakin kayaknya, tapi lupa ya. Masih perampok juga. Karena syaitan tadi, Bu. Maka kalau kita kembali ke ayat sebelumnya, Ibu, di ayat ke-14. Ayat ke-14 surah Ali Imran. Zuyyina linnas. Dijadikan indah kepada pandangan manusia. Siapa yang menjadikan indah? Setan. Ada tidak di ayat itu? Siapa yang menjadikan indah, Ibu? Segala yang buruk jadi indah itu setan yang menghiasi. Ya. Ada dua. Dalam ayat ini nggak disebutkan ya Bu ya, siapa yang jadikan indah, benar ya Bu ya? Subjeknya disembunyikan, benar Ibu? Iya. Ayat berapa? 14 ya? Ayat 14 Ibu. Wanita, harta, emas, perak, ini dulu sudah saya sampaikan. Dan dijadikan indah pada pandangan manusia. Siapa yang jadikan? Subjeknya disembunyikan. Nah, kalau kita buka, yang menjadikan indah itu ada dua. Yang pertama, kalau contoh orang menikah. Kalau orang maksiat berbuat zina itu kan pasti di otaknya, wah zina itu pasti balasannya dosa besar. Tapi karena bisikan setan lebih kuat, dia melakukan juga. Maka terkadang ada orang setelah melakukan perbuatan zina menyesal. Karena setan itu lebih kuat bisikannya. Maka yang menjadikan indah itu dua. Kalau ada orang yang menikah dengan jalur resmi, maka itu yang menjadikan indah Allah. Maka kalau Allah yang menghiaskan keindahan, itu boleh buka surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 7. Itu satu, bahwa Allah yang menjadikan indah dalam pandangan manusia. Yang kedua, kalau setan yang menghiaskan menjadikan indah, itu dalam surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 38. Jadi seperti itu Bu. Nah, mereka itu tahu orang Yahudi dan Nasrani tentang sosok Nabi Muhammad sangat detail. Tuhan yang harus disembah. Tapi syaitan membisikkan lebih indah di hati mereka dan di pikiran mereka, yaitu tentang harta. Kalau mereka tetap di posisi jabatan yang mereka dalam keadaan kafir Quraisy sebagai pemuka-pemuka agama, mereka akan banyak mendapatkan keuntungan. Maka syaitan membuat kehiasan, keindahan dalam diri mereka, sehingga mereka menutup hati kepada Allah dan menutup dakwah tentang yang diajak baginda Rasulullah SAW. Seperti itu Bu Elsa. Iya, ya. Jadi semua karena terpesong oleh dunia ya. Ya benar Ibu. Manusia juga seperti itu, tahu korupsi itu haram, tapi karena bisikan setan mengindahkan, wah kalau saya korupsi ini saya bisa beli rumah baru. Oh kalau saya korupsi saya bisa Ferrari. Padahal tahu, mereka mungkin di otak mereka ada, orang curi itu masuk neraka. Tapi kan mereka tetap melakukan itu juga. Ya. Kenapa? Karena hiasan setan jauh lebih indah dibandingkan Allah, mereka lebih condongnya ke kiri seperti itu. Jadi dalam menghiasi kehidupan ini ada dua, kalau tidak Allah ya, kalau tidak syaitan. Kalau jalan yang benar pasti Allah yang mengarahkan, tapi kalau sudah jalannya salah pasti setan yang lebih kuat menghiaskannya, seperti itu. Ya. Ini Desember nih Ustadz, sekali lagi kan banyak Natalan nih, seperti biasa mengucapkan tidak mengucapkan selamat Natal.
kalau saya berusaha nggak ngucapin di Iya, grup benar. gitu terus tapi karena saya keluarga mixed family, saya ada momen saya cuma senyum-senyum aja gitu dia, tapi memang bahasanya bukan bahasa Inggris gitu. Bahasanya bahasa sana dan itu bukan selamat Natal ngucapinnya, tapi apa festivity apa gitu. Iya, benar. Atau Bukan ibu-ibu salah satu caranya bagaimana mungkin supaya kita tidak mengucapkan selamat Natal, supaya teman-teman yang beda agama paling tidak kita doakan mereka sehat gitu saja. Di hari Natal saya doakan semoga kamu sehat, panjang umur, murah rezeki. Udah segitu saja. ya. Paling tidak kan ada Karena yang membuat mereka bahagia seperti itu. Iya. Karena kan saya tidak mengakui dalam hati saya nggak bisa ya nggak mungkin Allah punya anak gitu kan, Yesus Iya, itu bukan benar. anak Allah kan. Yesus Tapi bukan. itu momen ada kalau mungkin Ustadz di lingkungannya Muslim semua, tapi kan saya banyak ketemu dengan orang-orang non Islam gitu. Itu pada posisi yang nggak enak mau nggak ngucapin, ya Allah berdosa sekali rasanya saya kalau ngucapin gitu. Jadi kadang pleset juga kalau terutama sama keluarganya suami gitu kan. But anyway, saya itu habis itu istighfar aja. Tapi mereka bahasanya bukan selamat Natal dan bahasa Inggris, bukan ada istilah lain gitu karena buat mereka itu sebenarnya pergantian musim dari winter paling malam ke summer gitu. Jadi mereka nggak terlalu ini banget kalau itunya gitu. Jadi itu juga paganisme sebetulnya. Jadi saya juga bingung. Ya, insya Allah itu saya takut banget kalau itu sama nggak apa sih Allah takut gitu. Jadi saya nggak itu kan itu berkaitan dengan akidah ya, Bu. Iya, akidah. Nah, ya, semoga ini tidak bisa mau ngambil jalan aman, ubah bahasa yang indah tentang selamat itu kepada doa mereka sehat, panjang umur, murah rezeki, kan sama-sama tuh menyenangkan hati bahasanya. Ya. Betul. Cari yang pintar-pintar kita menjadi jalan tengah ya Ustaz. Benar Ibu. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya Ibu. Ada lagi Bu? Kalau tidak ada Pak Ustadz mau nanya dong. Pak Ustadz, kalau misalnya, kalau saya kan yang masalah waktu posting itu, akhirnya saya nggak berani taruh kata selamat. Jadi saya tulis Natal 2021 boleh Pak Ustadz, nggak ada selamatnya. Iya, Natal itu berkaitan tentang apa Ibu? Keyakinan mereka bahwa Isa itu adalah putranya Allah. Kan itu salah satu meyakinkan kita. Ya salah satu ya tadi. Kalau mau apa ya doakan kalau Ibu ketemu teman, ketemu sahabat pas hari Natal yang beda agama, semoga kamu sehat selalu ya, semoga apa semua yang kebaikan gitu saja Bu. Intinya karena gitu. Itu pokoknya jangan ada kata Natal aja intinya ya, apapun ya. Karena kalau kita lihat ya Bu ya, itu sekarang ini lagi posting tentang Buya Hamka. Kalau lagi mau Natal ini pasti Buya Hamka tuh banyak keluar postingan Buya Hamka. Salah satu Buya Hamka tuh berani keluar dari MUI itu karena beliau berani menantang pemerintah tidak mengucapkan Natal. Tapi apa akhir hayat beliau Ibu? Dan itu menjadi tercengang. Itu di Facebook, di Instagram banyak Ibu tentang Buya Hamka. Ketika beliau berani mengucapkan itu, mereka keluar dari jabatan yang tinggi MUI, Majelis Ulama, karena dipaksa pemerintah. Beliau meninggal di hari mulia. Dan beliau meninggal senyumnya sangat indah sekali. Karena tadi akibat mempertahankan akidah. Itu sempat kalau lagi musim Natal gini, foto-foto Buya Hamka sering keluar Ibu. Bagaimana beliau berani menantang pemerintah dan beliau meninggalkan seluruh jabatannya 7 hari setelah beliau mengikrarkan bahwa mengatakan selamat Natal itu haram, setelah itu beliau meninggal dengan kesenyuman yang indah. Seperti itu Ibu. Baik Pak Ustadz. Ya Bu. Ada lagi Bu? Kalau saya sukanya bilang greeting season, padahal saya nggak paham greeting season apa dari dulu. Cuma bilang itu aja sambil cengengesan, maksudnya antara mengucapkan tapi tidak jelas gitu. Gitu aja. Ya tadi paling ganti Bu ya, kalau Ibu ketemu Bu Sri, karena kan kawan-kawan Bu Sri ya, semoga kamu sehat, gitu saja mungkin kalau berpisah. Semoga panjang umur, murah rezeki. Kan mereka bahagia kalau diucapin gitu ya Bu ya? Iya. Iya, terus selamat liburan. Kan kalau Desember mesti libur. Benar Ibu. Pandai-pandai kita cari bahasa yang buat mereka senang, itu saja. Iya, betul. Oke, silakan Bu Hani. Iya, mau tanya Ustaz.
balik lagi ke yang tadi Ustadz, yang Yahudi itu. Kan yang saya tahu tuh ya Yahudi itu mengerti sekali mengenai Al-Quran ya. Iya, sampai benar. yang cerita Habibie itu yang Yahudi itu mahasiswanya mempelajari Al-Quran di 2/3 malam. Iya, iya. Gitu. Nah, pertanyaan saya, apa mereka kan lebih tahu seperti mengenal Muhammad ini seperti anak-anaknya tadi, berarti kan mereka tahu isinya dengan ada cerita-cerita Yahudi sendiri yang udah Allah peringatkan. Gitu. Apakah penyebabnya itu karena selain yang dunia itu yang dicari, apa memang Allah udah menutup hati mereka? Apakah ada peringatan dari Allah kalau misalnya udah ditutup hati gitu? Ada gak Ustadz? Asal mulanya, yang pertama kitab ini bagian dari keimanan ya Bu ya. Saya yakin sekuat tenaga atau yakin sekuatnya bahwa Quran ini adalah kitab yang paling benar di muka bumi. Nah, kisahnya sebenarnya keburukan mereka, kelemahan mereka itu sudah dibuka oleh Quran. Dahulu para pemuka agama mereka sudah menghapus tentang kisah-kisah Nabi Muhammad. Maka tadi yang dibaca Bu Sri Al-Baqarah, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Dibuang semua isi-isi yang ada di dalam kitab Taurat tentang kisah Nabi Muhammad. Kemudian karena memang kitab ini bagian dari keimanan, maka kuat keyakinan mereka ditambah lagi doktrin dari pemuka-pemuka agama mereka. Ini yang menyebabkan walaupun mereka baca Quran, karena doktrinnya sudah kuat dari pemuka agama, sehingga pengikutnya mengikut, kemudian ketika mereka baca kitab mereka, sudah hilang kisah-kisah tentang Nabi Muhammad, Ibu. Itu yang membuat sebenarnya. Tapi kalau coba seandainya, kitab Taurat itu nggak dirubah dari dulu, informasi tentang Nabi Muhammad akan diutus Nabi akhir zaman yang membawa kebenaran, membawa agama dari Allah, mungkin mereka akan ikut. Tapi pemuka agamanya sudah mengganti dan ditanamkan isi ajaran kitab yang salah kepada pengikutnya. Yang namanya agama ini kan keyakinan, Bu. Maka sudah tertanam, itu yang membuat mereka berat, Ibu. Jadi seperti itu, Bu Ummu Hani. Jadi penyebabnya itu adalah pemuka agama mereka yang dahulu itu sudah menanamkan. Nah, orang-orang yang sekarang kan yang namanya agama itu meyakini. Sehingga dengan apa yang ada kitab dalam kitab mereka itu sudah paling benar. Nanti baru tergantung hidayah. Kalau mereka nanti mencari atau mereka tuh mempelajari tentang kebenaran, berusaha mencari informasi, baru nanti akan hidayah bisa membandingkan mana yang benar antara kitab mereka dengan kitab Quran. Seperti itu, Bu. Gini Ustadz, maksudnya mereka tuh membaca Al-Quran itu loh Ustadz. Kan ada yang hafal nggak salah Al-Quran sendiri gitu, surat Al-Qurannya. Oke, sekarang saya coba umpamakan. Sekarang di rumah saya ini, saya kemarin dulu pernah, udah lama sekali, beli kitab Injil di rumah. Kebetulan ada kitab Injil juga, saya pengen baca. Tapi kan dalam hati kita sudah tertanam keyakinan iman tadi. Nah, siapa yang menanamkan kedoktrin keimanan kita bahwa kitab Injil itu salah, kitab Taurat, kitab Al-Quran yang paling benar adalah guru-guru kita, pemuka-pemuka agama kita. Sehingga kita baca kitab Taurat dan Injil walaupun mereka memburukkan agama Islam, bahwa orang Islam itu domba-domba tersesat. Karena sudah framing dalam hati kita, kita tutup bahwa agama yang lain itu sudah salah, yang paling benar ada agama Islam. Maka informasi apapun yang ada dalam kitab Taurat, Injil sudah kita tutup. Nah, kalau seandainya kenapa ada orang yang pindah agama Islam murtad? Karena mereka dalam hati sudah membuka. Dibuka pintu itu dan mereka membanding-bandingkan, rupanya mereka dalam pikiran lebih yakin kepada agama yang lain, maka pindah. Dan itulah bagaimana Ibu, orang Yahudi dan Nasrani. Mereka tuh sudah menutup. Ditutup serapat-rapatnya bahwa ajaran yang paling benar itu agama mereka. Tapi kalau ada orang yang membuka, mencari kebenaran, bisa membandingkan, apalagi orang-orang intelektual, kok rasanya kitab Taurat ini, Injil ini nggak mungkin ada yang salah. Dicari baca pembenaran, maka sampai hidayah kepada mereka, baru mereka pindah kepada agama Islam. Jadi terkadang kan orang cari kebenaran ini nggak bisa mendapatkan sampai dalam. Ada yang hanya sekedar baca saja. Biasa orang-orang intelektual yang tinggi baru bisa dia mendapatkan kesimpulan mana yang benar, mana yang salah, Ibu. Maka kalau kita lihat, Bu ya,
Orang-orang yang Jadi Islam murtad itu biasanya jarang ada orang intelektual, nggak banyak. Walaupun ada nggak banyak. Tapi kalau orang yang masuk Islam itu pasti rata-rata orang intelektual yang tinggi. Kenapa? Karena hasil dari mencari kebenaran itu dibaca betul-betul, Ibu. Ya, Seperti jadi itu, mau Ibu. baca juga nyari kesalahan ya Ustaz ya? Kemana Ibu? Nah, ada juga orientalis itu karena tadi pertama Bu, kebencian mereka membaca, mempelajari, cari kesalahan, itu juga ada. Itu orientalis. Baca Quran Ya, mencari kelemahan, Ibu. Ya, pertanyaan dari Bu Neti, ini juga berlaku kepada semua agama lain. Ya, benar, berlaku kepada seluruh agama yang lain, Bu. Karena agama yang lain itu kan mereka tidak mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya memperingati hari-hari besar itu berkaitan tentang ketuhanan. Tuhan yang disembah yaitu Allah. Nah, itu yang jadi masalah. Seperti itu, Ibu. Jadi berkaitan dengan agama lain. Intinya kita cari bahasa yang lebih umum saja. Doakan mereka sehat. Kan kalau mendoakan mereka sehat kan boleh-boleh saja. Masa kita mendoakan orang sesama manusia doanya yang jelek-jelek. Tetap doakan kebaikan. Walaupun beda keyakinan. Seperti itu, Ibu. Ada lagi, Bu, pertanyaan? Jadi intinya mereka tuh ya tadi sudah ditutup hati mereka sehingga hidayah itu sulit sampai. Kemudian salah satunya ada cikal bakal dari orang-orang terdahulu, pemuka-pemuka agama mereka. Sehingga doktrin itu kuat, kemudian ketika mereka ya kitab-kitab sekarang mereka tuh sudah dihilangkan isinya sehingga mereka hanya percaya yang ada dalam kitab mereka sekarang saja. Padahal isinya sudah banyak yang dihilangkan. Itu yang jadi masalah, Ibu. Oke, Ibu. Oke, Ustaz. Ya. Ada lagi pertanyaan, Ibu? Kalau tidak ada kita cukupkan. Bisa dipahami penjelasan saya, Ibu? Insya Allah saya nggak tahu yang lain nih. Boleh dibuka? Siap, Ustaz. Insya Allah, Pak Ustadz. Ya. Intinya kenapa Allah banyak sekali dari Al-Baqarah sampai Ali Imran, ini masih orang Yahudi juga, Bu, nggak habis-habis. Intinya ini jadi pelajaran bagi kita, Bu. Yahudi itu dikasih banyak nikmat tapi membangkang. Yahudi dikasih nikmat tapi sombong. Dan sombong-sombong mereka itu melampaui batas. Jadi kalau ada kisah di dalam Quran ini, itu sudah yang paling top-topnya itu, Bu. Nggak akan ada lagi orang yang bisa melebihi itu. Kisah Fir'aun, tidak ada lagi di dunia ini yang akan bisa melebihi Fir'aun. Fir'aun lah orang yang paling topnya ketika itu, yang paling membangkang sama Allah. Jadi dikasih kisah dalam Quran ini sudah yang paling atas-atasnya lah, Bu. Sehingga walaupun terjadi sekarang pasti di bawah itu. Dan kita jangan contoh seperti mereka. Kalau ada kisah Yahudi dan Nasrani ini, kisahnya yang begitu panjang, itu sudah orang-orang yang murka sekali. Mereka tuh hidup dengan para nabi, Bu, dekat. Karena sumber hidayah, sumber kebaikan itu sudah banyak dalam diri mereka. Tapi mereka kan nggak mau. Maka jangan jaga sampai kepada kita, Bu, ya. Walaupun kita mungkin jauh dengan Nabi Muhammad, tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, paling tidak risalahnya ada di depan mata kita. Quran ini ada di depan kita, sumber hidayah itu. Jadi jangan sampai kenikmatan hidayah, kenikmatan Quran ini tidak kita bisa cicipi, sedikit pun tidak bisa kita nikmati. Rugi kalau ada orang yang sumber hidayah itu ada di dalam rumahnya tapi nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Sebenarnya ini orang yang sangat merugi, Bu. Seperti itu, Ibu. Oke, Ibu semuanya, mungkin ini saja untuk hari ini. Intinya semua kisah orang Yahudi dan Nasrani ini menjadi pelajaran bagi kehidupan kita, betapa terlampaunya, betapa melampaui batasnya kehidupan mereka itu kepada Allah, kepada para nabi, dan kepada kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada mereka. Mudah-mudahan kita tidak mengingkari kitab Al-Quran, kita tidak mengingkari ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah, kemudian kita tidak mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebalikannya. Kalau kebalikan orang Yahudi mengingkari Allah, mengingkari para nabi, mengingkari kitab. Nah, kita selaku orang yang sudah belajar Al-Quran, jangan ingkari ajaran Allah, jangan ingkari ajaran yang dibawa, jangan ingkari perintah Allah, jangan ingkari ajaran yang sudah dibawa baginda Rasulullah, jangan ingkari ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu.
Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Insya Allah besok kita lanjutkan ayat yang ke-26. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Ibu semuanya, ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.